Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pernahkah Anda mendengar ungkapan bahwa nama adalah doa? Tentu saja. Kita meyakini bahwa setiap huruf, setiap suku kata yang dirangkai orang tua kita adalah harapan terbaik yang disematkan pada takdir kita. Namun, bagaimana jika doa itu terlalu besar? Bagaimana jika nama yang diberikan dengan segala kemuliaan dan kedalaman maknanya justru menjadi beban yang terlalu berat untuk dipanggul oleh raga dan jiwa? Inilah fenomena yang dikenal dalam budaya spiritual dan filosofi Timur, terutama di Jawa, Tiongkok, dan berbagai tradisi Melayu, sebagai nama yang keberatan. Bukan sekadar mitos, ini adalah pengamatan mendalam tentang bagaimana energi dan ekspektasi yang terkandung dalam sebuah nama dapat memengaruhi kondisi fisik, mental, dan yang paling sering terlihat, kesehatan seseorang. Video ini akan membedah fenomena ini, mencari tahu akar filosofisnya, dan yang terpenting, menawarkan cara untuk menyeimbangkan energi nama agar ia kembali menjadi jangkar, bukan pemberat. Konsep nama yang keberatan muncul ketika terjadi ketidakselarasan antara vibrasi atau makna nama dengan kapasitas fisik dan spiritual individu. Dalam berbagai tradisi, nama tidak hanya dianggap sebagai label identitas. Nama adalah mantra, sebuah cetak biru energi yang secara konstan memengaruhi alam bawah sadar dan medan energi aura seseorang. Bayangkan, Anda diberi nama Sultan Agung, Raja Besar, atau Purnama Suci, bulan penuh yang murni. Secara literal, nama-nama ini memuat energi kekuasaan, kemuliaan, dan kesempurnaan. Secara filosofis, seorang bayi atau anak kecil yang raganya masih lemah, yang jiwanya masih belum matang, dapat kesulitan menampung energi sebesar itu. Ibarat mengisi wadah kecil dengan air dari bendungan raksasa. Wadahnya tidak mampu menahan tekanan dan akhirnya pecah atau bocor. Dampak yang paling sering dicatat dari ketidakmampuan menampung energi ini adalah munculnya penyakit yang berulang, khususnya penyakit yang bersifat non-medis atau sulit didiagnosis, seringkali berupa demam, kelelahan kronis, atau penyakit misterius yang hanya reda setelah melakukan upaya penyeimbangan nama. Dalam tradisi Jawa, penamaan sangat erat kaitannya dengan weton atau hari kelahiran. Para sesepuh sangat berhati-hati dalam merangkai nama, memastikan bahwa bobot numerologi dan makna nama tidak melampaui bobot weton orang tersebut. Jika nama memiliki nilai spiritual yang jauh lebih tinggi daripada kapasitas energi bawaan lahir, nama itu dianggap keberatan. Hal ini menciptakan tarikan energi yang konstan, memaksa raga untuk bekerja lebih keras hanya untuk menahan beban nama tersebut, yang pada akhirnya menguras energi vital, prana, atau chi. Meskipun akar dari fenomena ini bersifat spiritual, kita dapat melihat korelasi kuat antara nama yang keberatan dan ilmu psikologi modern, khususnya melalui lensa ekspektasi sosial dan takdir yang diprogram. Ketika seseorang bernama Jaya Utama, kemenangan utama, secara otomatis, lingkungan, guru, keluarga, teman, menaruh ekspektasi yang tinggi. Ia harus sukses. Ia tidak boleh gagal. Beban ekspektasi ini menekan jiwa. Sejak kecil, individu tersebut merasa harus hidup sesuai dengan standar ideal yang ditetapkan namanya. Rasa takut akan kegagalan menjadi sangat besar, karena kegagalan bukan hanya berarti kegagalan pribadi, tapi juga penghinaan terhadap makna suci namanya. Tekanan psikologis yang konstan ini menghasilkan tingkat stres yang tinggi. Kita tahu bahwa stres yang berkepanjangan adalah penyebab utama dari berbagai penyakit fisik, mulai dari gangguan pencernaan, sakit kepala kronis, hingga penurunan sistem imun. Di mata medis modern, ini adalah manifestasi fisik dari beban mental. Dalam pandangan filosofis, ini adalah raga yang sakit karena jiwa yang tertekan oleh nama. Nama yang berat seringkali mengandung makna kesempurnaan, seperti kemuliaan tak terhingga. Contoh, pangeran, raja, mulia. Beban,
Ia harus selalu tampil sempurna dan tidak boleh menunjukkan kelemahan atau sisi manusiawi yang rapuh. Kedua, kekuatan spiritual ekstrim. Contoh, Bima Sakti, dewa, suci. Beban, ia dipaksa untuk menjadi pilar moral bagi lingkungannya, bahkan ketika ia sendiri sedang berjuang. Ketiga, kekayaan dan kesuksesan mutlak. Contoh, berlian, hartawan, makmur. Beban, kegagalan finansial dianggap sebagai kegagalan eksistensial, memicu kecemasan yang mendalam. Dalam kasus ini, sakit fisik adalah mekanisme pertahanan diri tubuh. Tubuh memberontak atau meminta istirahat karena jiwa telah lama menahan beban yang tidak proporsional. Bagaimana kita tahu jika nama seseorang mungkin keberatan? Tanda-tanda ini seringkali konsisten dan berulang. 1. Sakit fisik yang berulang sejak kecil, terutama sakit demam atau penyakit non-spesifik yang hilang timbul tanpa alasan medis jelas. 2. Perjuangan hidup yang berat. Meskipun nama menjanjikan kemudahan atau kekayaan, hidup individu tersebut dipenuhi rintangan luar biasa, seolah-olah semesta terus mengujinya. 3. Ketidaknyamanan dengan panggilan resmi. Merasa lebih nyaman dipanggil dengan nama singkatan atau nama panggilan yang sama sekali berbeda dari nama resminya. 4. Sering dituduh sombong atau angkuh. Karena energi nama yang terlalu besar, aura yang terpancar terkadang dianggap sebagai kesombongan meskipun individu tersebut berhati lembut. Nama abadi atau nirwana memberikan beban umur panjang atau spiritualitas tertinggi. Seringkali individu dengan nama ini justru cenderung sakit-sakitan atau memiliki perjalanan spiritual yang sangat ekstrim dan menyakitkan. Nama bintang fajar atau mentari menyiratkan harus selalu bersinar dan memberi energi. Orang ini mungkin sering merasa kelelahan karena energinya selalu diminta oleh lingkungan, tetapi ia sulit mengisi ulang energinya sendiri. Nama kekuatan. Individu ini akan terus diuji dengan situasi yang memerlukan kekuatan, menempatkannya pada posisi kepemimpinan atau perjuangan yang memeras emosi. Penting untuk dipahami, tidak semua orang dengan nama besar akan sakit. Fenomena ini hanya terjadi jika individu tersebut tidak memiliki kapasitas energi bawaan untuk menyeimbangkannya. Jika Anda atau orang terdekat mengalami fenomena nama yang keberatan dan telah mencoba pengobatan medis tanpa hasil maksimal, inilah saatnya mempertimbangkan upaya penyeimbangan energi nama melalui pendekatan tradisional dan modern. Solusi tradisional dan ritualistik, penguatan energi. Contohnya, perubahan panggilan, nama yang lebih ringan. Ini adalah solusi paling sederhana. Jika nama resmi terlalu berat, misalnya Mahardika, mulailah memanggil dengan nama panggilan yang lebih ringan dan akrab, misalnya Dika. Secara spiritual, ini seperti melepaskan sebagian besar beban nama ke alam bawah sadar. Sementara panggilan sehari-hari menggunakan energi yang lebih kecil dan mudah ditampung. 2. Upacara penyeimbangan, ruwatan. Dalam tradisi Jawa, ruwatan, pembersihan diri, dapat dilakukan untuk membuang kesialan atau energi negatif yang melekat pada diri, termasuk energi nama yang terlalu berat. Tujuannya adalah menyelaraskan kembali energi individu dengan semesta. 3. Sedekah nama, pemberian nama baru. Ini tidak berarti mengganti nama secara legal, melainkan secara spiritual. Keluarga dapat mengadakan upacara kecil dan memberikan nama kedua yang sifatnya lebih membumi, misalnya nama tanaman, air, atau bumi, yang bertujuan untuk menstabilkan dan menarik energi ke bawah, grounding. 4. Melakukan tirakat atau meditasi penguatan raga. Fokus pada penguatan raga fisik melalui puasa, meditasi, dan olahraga teratur. Jika wadahnya, raga, diperkuat, ia akan lebih mampu menampung energi besar dari nama. Solusi modern dan psikologis, pengurangan ekspektasi. Contohnya, 1. Reframing makna nama. Alih-alih melihat nama sebagai tujuan yang harus dicapai, misalnya, saya harus menjadi pemenang,
Reframing nama sebagai kompas atau inspirasi. Nama adalah arah, bukan deskripsi kondisi saat ini. Seseorang bernama bijaksana tidak harus bijaksana hari ini, tetapi ia terinspirasi untuk mengambil jalan menuju kebijaksanaan. 2. Terapi penerimaan diri. Mengakui bahwa menjadi manusia berarti memiliki kelemahan. Seseorang harus menerima bahwa ia tidak perlu sempurna seperti makna nama. Ini adalah pelepasan beban ekspektasi yang paling efektif. Bekerja dengan psikolog untuk mengatasi tekanan hidup sesuai nama dapat sangat membantu. 3. Menghormati nama tanpa membiarkannya menguasai. Hargai doa yang tersimpan dalam nama, tetapi letakkan kendali hidup pada diri sendiri. Nama adalah warisan, tetapi tindakan dan pilihan adalah milik pribadi. Ini menempatkan nama pada posisi yang terhormat, tetapi tidak mendominasi seluruh keberadaan. Fenomena nama yang keberatan mengajarkan kita satu hal fundamental. Kekuatan vibrasi dan kata-kata itu nyata, baik secara spiritual maupun psikologis. Nama adalah doa. Namun seperti setiap doa, ia harus diucapkan dengan kerendahan hati dan kesadaran akan kapasitas diri. Jika raga terasa sakit, jika hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas, mungkin itu adalah sinyal dari jiwa bahwa ia perlu diselaraskan kembali. Jika nama Anda terlalu mulia, biarkan ia menjadi mercusuar yang menerangi jalan, bukan rantai yang membelenggu kaki. Keseimbangan adalah kunci. Ketika energi nama selaras dengan energi raga, barulah nama itu akan benar-benar berfungsi sebagai doa dan keberuntungan sejati. Mulailah hari ini dengan lebih sadar mendengarkan panggilan Anda dan yang lebih penting, mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh raga dan jiwa Anda. Sekian pembahasan kali ini, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.